Assalamualaikum semuanya, sahabat online. Selamat pagi dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mencoba mengulas pertanyaan dari teman Facebook kita yaitu Musfiah Pur. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya apakah takbiratul ihram lebih dari 3 kali itu harus wudhu lagi? Jadi beliau ini menanyakan apakah takbiratul ihram yang diulang-ulang sampai 3 kali itu dapat membatalkan wudhu. Jawabannya adalah untuk dalil soreh, dalil yang secara tegas mengatakan takbiratul ihram lebih dari 3 kali ini atau dilakukan 3 kali ini dapat membatalkan wudhu. Saya belum pernah mendapatkan keterangan seperti itu. Tapi ada jawaban yang insya Allah sesuai dengan pertanyaannya ini. Jadi ada ibarat yang secara tidak langsung mengatakan bahwasanya melakukan takbiratul ihram lebih dari 3 kali itu tidak, atau melakukan takbiratul ihram sampai 3 kali itu tidak membatalkan wudhu. Ini ada keterangan yang secara tidak langsung mengatakan seperti itu. Jadi takbiratul ihram dilakukan sampai 3 kali ini tidak membatalkan wudhu. Bagaimana pemahamannya? Di sini ada keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang sangat populer di kalangan para santri. Isi keterangannya adalah seperti ini. Far'un lau kabbaro marrotin nawiyan al-iftitah bikullin. Jadi seandainya ada orang sholat, kemudian melakukan takbir berulang-ulang dengan niat iftitah pada tiap-tiap pengulangan takbir, maka dakhala fi habil witri wa kharaja min habi syaf'i. Jadi pada saat melakukan takbir pada bilangan ganjil, dia dianggap memasuki sholat, dan pada tiap-tiap melakukan takbir pada bilangan genap ini dianggap keluar dari sholat. Lah kok bisa seperti itu? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bitsaniyah. Karena saat melakukan takbiratul ihram pada takbir yang pertama, ini dianggap memasuki sholat, kemudian dianggap keluar pada takbiratul ihram yang kedua, dalam artian yang genap ya. Li'anna niyatal iftitahi, karena melakukan niat iftitah pada takbiratul ihram yang kedua, biha mutadamminatun liqatil ula. Karena melakukan niat iftitah pada takbiratul ihram yang genap, ini seolah-olah mengandung makna memutus yang pertama. Kenapa kok mengandung makna memutus yang pertama? Karena mengulang-ulang menambah rukun qauli ini termasuk membatalkan sholat. Karena dianggap menambah rukun qauli dan membatalkan sholat, sehingga seolah-olah maknanya adalah mutadamminatun liqatil ula, memutus keabsahan takbiratul ihram yang pertama. Wah, kata begitu juga seterusnya. Jadi intinya ketika melakukan takbiratul ihram berulang, maka pada bilangan ganjil ini dianggap asah niat takbiratul ihramnya, sedangkan pada bilangan genap ini dianggap putus takbiratul ihramnya, dengan catatan diniati niat iftitah atau niat keluar dari sholat. Wa hakadha fa illam yanwi dzalika wala takhallala mubtilun. Tapi kalau tidak niat melakukan tidak niat iftitah memasuki sholat lagi, atau tidak niat keluar pada iftitah sebelumnya, maka ini tidak masalah. Wala takhallala mubtilun ka'iyadati lafdhin niyah, seperti mengulangi lafaz niat misalnya, fama badal ula dzikrun la yu'thiru. Jadi kalau seandainya dia tidak niat iftitah baru, melakukan iftitah baru misalnya, jadi pada takbiratul ihram yang kedua ini dia tidak melakukan niat iftitah baru, maka melakukan iftitah yang kedua ini dan seterusnya ini dianggap hanya sebagai zikir saja, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan dari takbiratul ihram tersebut. Jadi misalnya Allahu Akbar, saya niat iftitah ini memasuki sholat, kemudian karena ini karena ragu, akhirnya melakukan takbiratul ihram lagi, niat iftitah lagi. Lah, melakukan niat iftitah lagi ini dan menganggap iftitah yang pertama ini sah, dan melakukan niat iftitah yang kedua, ini dianggap menambah rukun qauli. Karena menambah rukun qauli, sehingga dianggap batal sholatnya pada iftitah yang kedua ini. Lah karena dianggap batal karena menambah rukun qauli, ini seolah-olah di dalam redaksi ini adalah li'anna niyatal iftitahi, menambah niat iftitah itu mengandung memutus takbiratul ihram yang pertama. Jadi takbiratul ihram pertama yang dianggap sah, pada saat melakukan takbiratul ihram yang kedua, ini dianggap batal sholatnya. Karena menambah rukun
qauli karena sholatnya batal. Jadi takbiratul ihram yang pertama ini dianggap juga tidak sah karena sholatnya sudah batal. Makanya harus melakukan takbiratul ihram yang ketiga untuk masuk ke sholat kembali. Jadi seperti itu alur jawabannya. Lah karena ketika melakukan takbiratul ihram yang ketiga dianggap masuki sholat dan bisa sah sholatnya, sehingga ya berarti yang bermasalah itu bukan wudhunya tapi niat dari takbiratul ihramnya itu. Seperti itu. Jadi jawaban yang pertama tadi yang menanyakan apakah mengulang takbir sampai takbiratul ihram sampai 3 kali itu dapat membatalkan wudhu, itu sudah terjawab dengan ibarat ini secara tidak langsung. Ini bukan hanya di dalam kitab Fathul Mu'in ya, tapi di kitab-kitab lain seperti kitab Al-Majmu' dan sebagainya. Tapi ini di kitab lain. Kemudian di sini di dalam kitab ini ada redaksi. Bentar, ini di dalam kitab apa ini? Oh, ini di dalam kitab lain ya. Nanti kita ulas di dalam kitab Fathul Al-Majmu'nya. Jadi dalam kitab ini dijelaskan wa inkabaro lil ihrami takbiratin nawiyan bihi. Jadi seandainya ada musolli, orang yang melakukan sholat, melakukan takbir berulang, dan niat pada tiap-tiap melakukan takbir ini niat iftitah, bikulli minha nawiyan bihi al-iftitah. Jadi niat iftitah pada tiap-tiap melakukan takbir, dakhala fi sholati bil autar. Maka dia dianggap masuk ke sholat pada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, kemudian 7, 9. Jadi seandainya melakukan takbiratul ihram 10 kali, misalnya pada niat-niat pada melakukan tiap-tiap ganjil ini dianggap sah. Dakhala fi sholati bil autar wa kharaja minha bil asfa. Jadi pada saat melakukan takbiratul ihram di bilangan genap ini dianggap keluar dari sholat. Sebagaimana penjelasan tadi yang saya jelaskan. Li'anna min iftitahi sholatin Tsumma nawa iftitaha sholatin batalat sholatuhu. Jadi ketika melakukan iftitah sholat dan iftitah sholatnya yang pertama ini dianggap sah, kemudian melakukan iftitah yang kedua dan sebagainya ini dianggap membatalkan sholat karena menambah rukun seperti itu. Seperti penjelasan yang pertama. Kemudian illam yanwi bainahuma khurujan wa iftitahan. Tapi kalau di dalam tiap-tiap melakukan takbir ini tidak niat khurut atau niat keluar, tidak niat keluar dan niat iftitah lagi dalam sholat, maka ini dianggap sah karena karena takbiratul ihram selanjutnya ini tidak dianggap mempengaruhi keabsahan sholat dan keabsahan takbiratul ihram. Wa illa fayakhruju binniyah. Maka jika niat khurut maka bisa keluar dengan sebab niat tersebut. Atau ketika niat melakukan iftitah baru misalnya karena sudah masuk sholat di takbiratul ihram yang pertama kemudian niat masuk lagi, ini dianggap nambah rukun qauli sehingga batal. Lah batalnya ini dengan sebab melakukan niat itu. Jadi bukan karena hanya gerakannya ya, tapi karena niat itu sudah dianggap membatalkan sholat dan takbiratul ihramnya. Itu. Wa yadkhulu bitakbir. Jadi batalnya itu sebab niat melakukan iftitah baru atau sebab niat keluar dari dari sholat. Seperti itu. Wa illa fayakhruju bin niyat wa yadkhulu bit takbir. Karena keluar dengan sebab niat baru dan masuk dengan sebab melakukan takbir baru. Jadi misalnya yang pertama misalnya Allahu Akbar. Ini niat memasuki sholat. Dan dianggap sah ini takbirnya. Kemudian melakukan yang baru Allahu Akbar dengan niat iftitah baru. Lah ini dianggap batal sholatnya karena melakukan hal menambah rukun qauli. Lah menambah rukun qauli ini dianggap batal karena niat memasuki lagi seperti itu. Bukan karena takbirnya tapi karena niatnya. Wa yadkhulu bitakbir dan dianggap masuk dengan takbir baru seperti itu. Jadi di sini sangat jelas di dalam redaksi ini yang membatalkan sholat pada takbiratul ihram yang kedua itu adalah niatnya, bukan karena melakukan takbiratul ihramnya. Seperti itu. Jadi karena niat melakukan iftitah baru, sehingga dianggap menambah rukun qauli, maka dari inilah dia dianggap batal sholatnya. Nah, kitab ini saya sarikan dari kitab Asnal Matolib, syarahnya Raudut
Raudut Thalib, seperti itu. Kemudian di dalam kitab lain, yaitu dalam kitab Majmu, sebenarnya sama ya keterangannya, cuman alangkah baiknya saya ulas sehingga bisa menambah wawasan baru. Di sini falau kabbaro lil ihrami arba'at takbiratin. Jadi seandainya ada orang sholat waktu takbiratul ihram ini melakukan 4 takbiratul ihram atau lebih banyak dari itu, sampai 10 kali atau 20 kali misalnya, dakhala fi sholati bil autar, dia dianggap memasuki sholat itu dengan melakukan takbiratul ihram pada bilangan ganjil sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Wa batalat bil asfa, dan dianggap membatalkan sholat atau sholatnya batal saat melakukan takbiratul ihram di bagian genap, di bagian takbiratul ihram bagian bilangan genap seperti itu. Sebagaimana keterangan yang sudah saya jelaskan barusan. Wa suratuhu, gambarannya ayyanwiya bikulli takbiratin. Gambarannya tiap-tiap musolli yang melakukan takbir pada tiap-tiap melakukan takbiratul ihram. Jadi niat iftitah, niat masuk ke sholat pada tiap-tiap melakukan takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram pertama niat masuk sholat, kemudian saat takbiratul ihram kedua niat masuk sholat, 3, 4, 5, 6 dan sampai 10 ini sama-sama niat memasuki sholat. Seperti itu. Bikulli takbiratin ayyanwi ya iftitah sholati bikulli takbiratin. Wala yanwi al-khuruj minas sholati baina kulli takbirataini. Dan tidak niat keluar dari sholat pada tiap-tiap takbir. Jadi misalnya takbiratul ihram misalnya 1, tidak niat khuruj minas sholah misalnya. Tapi niat iftitah pada waktu melakukan takbiratul ihram kedua, maka takbiratul ihram yang kedua ini dianggap batal sholatnya. Tapi kalau yang niat yang pertama ini dianggap niat keluar dari sholat, atau menduga yakin kalau sholat takbiratul ihram yang pertama ini dianggap tidak sah, sehingga melakukan takbiratul ihram yang kedua, maka takbiratul ihram yang kedua ini dianggap sah. Karena kenapa? Karena pada takbiratul ihram yang kedua ini sudah dianggap seolah-olah dia melakukan takbiratul ihram yang pertama. Karena kenapa? Karena menganggap takbiratul ihram yang sebelumnya itu dianggap sudah tidak sah dan dianggap putus dari sholat, seperti itu. Jadi sebenarnya video sebelumnya, video yang saya tayangkan itu tidak begitu salah ya, tidak begitu salah. Karena kenapa? Karena kasus di masyarakat ini beda-beda. Kadang-kadang saat melakukan takbiratul ihram yang kedua, ini menganggap takbiratul ihram yang pertama ini tidak sah. Makanya dia melakukan takbiratul ihram yang kedua. Ya, karena melakukan takbiratul ihram yang kedua dan menganggap yang pertama ini tidak sah, sehingga pada saat takbiratul ihram yang pertama ini sholatnya sudah batal. Karena sholatnya sudah batal, sehingga takbiratul ihram yang kedua ini dianggap takbiratul ihram yang pertama oleh syariat. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, fabil ula dakhala fi sholati wa bitsaniyah khurujam minha. Wa batalat. Jadi dianggap melakukan takbiratul ihram yang kedua ini dianggap keluar dan batal sholatnya. Wa bitsalitsah dakhala fi sholati wa birrabi'ah khuruj. Jadi ketika ya seterusnya seperti itu, seperti gambaran yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Sebenarnya ibarat yang di Majmu' dengan yang ibarat yang di syarahnya Raudut Thalib tadi itu kitabnya. Jadi intinya falau nawa baina kulli takbirataini iftitah sholati. Jadi seandainya niat pada tiap-tiap takbir dengan niat iftitah sholat atau niat khurud dari keduanya, fabin niyati yakhruju minas sholat wa bitakbir yadkhulu. Jadi dengan sebab niat dia dianggap keluar dari sholat, dan dengan takbir dia dianggap memasuki sholat. Jadi misalnya ini yang terakhir biar tidak terlalu panjang lebar. Jadi seandainya takbiratul ihram yang kedua ini bisa dianggap sah oleh syariat, dengan catatan atau dengan praktek, saat saya melakukan takbiratul ihram yang pertama, ini saya ragu dan saya yakin bahwasanya takbiratul ihram yang pertama tadi yang saya lakukan ini tidak sah. Jadi saya yakin dan ada dugaan bahwasanya takbiratul ihram yang pertama ini tidak sah, sehingga melakukan takbiratul ihram yang kedua. Takbiratul ihram yang kedua ini dianggap sah sholatnya dengan melakukan takbiratul ihram yang kedua, dengan catatan yang pertama tadi dianggap batal takbiratul ihramnya, dianggap keluar dari sholat. Makanya ketika niat yang pertama itu dianggap niat keluar dari sholat dan dianggap batal takbiratul ihramnya, ketika melakukan takbiratul ihram pada takbiratul ihram yang kedua ini dianggap memasuki sholat, maka sholatnya sah. Jadi kadang-kadang
orang itu melakukan takbiratul ihram 3 kali ya. Padahal 2 kali saja ini bisa dianggap sah sholatnya ketika niat yang pertama, takbiratul ihram yang pertama ini dianggap batal. Jadi kalau yang niat yang pertama ini dianggap batal dan dianggap putus dari sholat, maka ketika melakukan takbiratul ihram yang kedua ini dianggap sah. Sahnya dengan sebab melakukan takbiratul ihram yang kedua. Tapi kalau yang pertama ini dianggap sah memasuki sholat, kemudian memasuki sholat lagi, dan dengan menambah rukun qauli ini dianggap batal pada takbiratul ihram yang kedua. Dan semoga keterangan dari video ini bisa difahami dan bisa menambah wawasan. Jika memang masih ada yang kurang pas, silakan kritisi di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.